Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Maharandika Pratama. Hadir bersama kalian semua untuk mengerjakan soal ujian akhir semester tentang analisis dan desain penulangan struktur oleh dosen Bapak Soleh STMT. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 20. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, saya Mahardika Pratama dengan NIM 400 305 196 0077. Langsung aja ya untuk soal ujian akhir semesternya. Untuk matkul struktur bangunan tahan gempa, di sini ada salah satu studi kasus yang menyatakan sebagai engineer teknik sipil yang berkompeten, saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai SNI nomor 1726 2019. Oke, di sini saya diibaratkan menjadi seorang engineer teknik sipil yang sangat berkompeten untuk membuat desain analisa struktur di SAP 2000. Di sini juga ada syarat-syarat yang berlaku, yaitu yang pertama, gedung yang saya buat itu minimal itu 5 lantai dan lebih tinggi. Ya, dan semakin kompleks. Oh, ini kriteria penilaian ya. Lalu yang kedua, lokasi bangunan sesuai dengan tempat lahir, sesuai dengan KTP saya. Nanti saya akan lampirkan bukti. Selanjut pada data teknis. Oke, data teknis kita pakai number of stories, itu tinggi bangunan ya. Kita ada 6 lantai, kita pakai 6 lantai. Lalu ada number of base of X, itu kita pakai 5 ya. Terus number of base Y kita pakai 3. Lalu story height itu ketinggian antara lantai 1 ke 2 gitu, kita pakai 4,5 dan 3,6 untuk lantai 2 dan seterusnya. Kalau misalkan kita ada 6 lantai, berarti di lantai 2 sampai lantai 6 kita pakai 3,6. Lalu by width yang X kita pakai 6, lalu by width yang Y kita pakai 5. Lalu ada modulus elastisitas beton, itu kita pakai 4700 MPa. Lalu modulus elastisitas baja kita pakai 200.000 MPa. Lalu di sini ada data teknis yang meliputi data-data yang nantinya kita akan pakai untuk membuat tutorial. Nah, di sini data yang digunakan itu untuk menghitung gaya geser dasar horizontal total akibat gempa yang nantinya dibuat. Lalu data-data yang tertera itu ada mutu beton, kita pakai 30 MPa. Lalu mutu baja atau FY kita pakai 240 MPa dan 400 MPa. Nah, lokasi bangunannya itu nanti saya ada di Demak. Nah, nantinya saya akan lampirkan buktinya. Nah, fungsi bangunan karena saya NIM ganjil, saya memakai perkantoran ya. Lalu dengan kondisi tanah, ini juga ketentuan NIM, saya ganjil, saya memakai kondisi tanah yang lunak. Lalu tebal plat lantai itu 120 mm. Data plat atap kita pakai 100 mm dan dimensi baloknya 300 x 500 mm. Dimensi kolomnya 500 x 500 mm. Shear wall itu 300 mm dan dindingnya kita pakai hebel atau bata ringan. Lalu ada juga data teknis tambahan yang nantinya kita butuhkan untuk menginput data biar kita bisa tahu ketahanan bangunan yang nantinya akan diuji dengan momen-momen dari gempa itu sendiri. Yang pertama ada beton, kita memakai 2400 kg per meter kubik. Lalu ada bata ringan atau hebel itu sebesar 800 kg per meter kubik. Dan plafon gypsum dan rangka metal itu kita 9 kg per meter persegi. Keramiknya 24 kg per meter persegi. Spesinya 21 kg per meter persegi. Dan beban hidup
beban hidupnya pada lantai ya, kita 25 kg per meter persegi, dan beban hidup pada atap kita pakai 10 kg per meter persegi. Lalu ada juga ketentuan mutu beton dan baja tulangan. Yang pertama, mutu beton kita pakai FC 30 MPa, lalu dengan modulus elastisitas 4700, berat jenis beton bertulangnya 2400 kg per meter persegi. Lalu baja tulangannya itu kita pakai BJTP 24 dengan tegangan leleh FY 240 MPa, tegangan putusnya 390 MPa, dan BJTD-nya BJTD 40 ya, kita pakai tegangan leleh yang 400 MPa dengan tegangan putus 570 MPa dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dan berat jenis bajanya 7.850 kg per meter persegi. Lalu nah ini ada data seismiknya. Lokasi bangunan yang akan saya bikin itu ada di Demak. Kelas situsnya itu tanah lunak. Jenis bangunannya perkantoran. Nah ini ada bukti yang saya lampirkan. Di sini kita akan menentukan gaya gempa statik ekuivalen pada masing-masing lantai. Oke. Kita akan masuk ya ke aplikasi SAP-nya. Oke, di sini masih kosong ya guys ya. Kita tampilkan dengan new model. Oke, jangan lupa di sini kita ubah dulu dengan kilonewton meter senti. Oh sudah ya guys ya. Ya, lalu kita pilih ke 3D frames. Nah, ini tadi yang seperti yang saya bilang, frame building dimension atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di bangunan itu, kita memakai number of stories-nya itu 6 lantai. X-nya itu ada 5. Aduh maaf ya guys ya, ada sedikit error. Memang laptop saya kadang error, tiba-tiba nanti blue screen. Memang kita harus ganti laptop ya guys ya. Number of base X nya kita pakai 3. Story heights nya karena kita story heights nya nanti kita berubah-ubah, nanti kita akan pakai custom grid spacing and locate origin. Nanti kita edit lewat situ ya guys ya. Tapi ini tetap kita tampilin 4,5 ya guys ya. Oke guys ya. Oke, by width X kita memakai 6, dan by width Y nya kita pakai 5. Oke. Ini kita centang karena ada story heights yang berbeda. Kita pakai edit grid, kita pakai yang jet data. Oke. Nah kita di sini ubah nih, kita ubah di bagian ininya nih. Nah ordinate ya, ini nih, jet 1 tetap 0 ya. Terus ini kita pakai 4,5. Aduh tipe guys, maaf ya guys ya. 4,5, jet 3 nya kita pakai 8,2. Lalu jet 4 nya kita pakai 11,9. Maaf ya guys ya apabila ada suara-suara yang mengganggu, karena emang di sini kurang kondusif. Jet 5 nya kita pakai 15,6. Lalu 19,3 untuk tadi jet 5 ya guys, 15,6. Jet 6 nya kita pakai 19,3. Lalu ada jet 7 itu kita pakai 23. Oke, setelah itu sekiranya di sini nggak ada yang mau diubah lagi, mulai dari grid lines atau display grid. Terus bubble size ini nggak perlu diubah, langsung kita tekan oke aja.
Oke guys, lah ini ya yang tadi udah kita rencanakan. Coba kita putar-putar dulu apakah ada kecacatan di sini. Oh, ya, ya beginilah ya guys ya gambaran untuk gedungnya. aduh betul guys. Lalu kita akan merencanakan material. Untuk merencanakan material kita pilih menu define, terus materials, lalu kita pakai add new materials. Maaf ya guys ya kalau misalkan memang ada suara-suara yang mengganggu, memang lagi kurang kondusif. Suasananya emang dingin guys. Material type-nya kita pakai concrete. Jadi kita pakai concrete, lalu kita oke. Nah, untuk material name atau display color-nya kita pakai ganti namanya dengan nama K350. Atau FC 30 ampere. Dengan mengubah satuannya kita pakai yang ini ya. Nice. Unit volumenya kita ubah ke 2400 ya. Lalu ubah satuannya lagi ke Newton milimeter senti ya. Kita dengan isi modulus elastisitasnya kita ganti jadi 4700 kali SQR 30. Oke, lalu kita FC-nya ganti dengan 30. Oke. Oh, belum bisa guys. Nah, ini kita belum ke input ya guys ya. Ini juga kita ganti 30. Lalu kita oke. Nah, begini guys. Lalu ini tadi untuk betonnya sudah. Lalu kita add new materials lagi untuk baja tulangannya. Sama seperti tadi kita pakai user dan ini kita ganti pakai rebar. Kita oke. Lalu di rebar ini kita mengganti material name-nya menjadi BJTD 40 karena kita memakai BJTD 40 ya guys ya. BJTD 40 mengubah satuannya menjadi kilogram. F P3 ini mengganti unit volumenya ke 7850. Ini sudah ketentuan ya guys ya. Lalu kita ubah ke Newton milimeter. Yang mana ya? Yang ini. Lalu kita isi modulusnya itu 200.000. Ini kita pakai 200.000. 1 2 3 4. Oke, nice. FP-nya kita pakai 400. FO-nya kita pakai 570. Oke, kita oke. Lalu add new materials lagi. Ini kita pakai rebar lagi. Oke. Kita ganti di sini rebar menjadi BJTP karena tadi ada BJTD, kita juga memakai BJTP. BJTP 24 ya guys. Kalian di sini kalau misalkan masih bingung untuk menginput data yang ada di sini, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya, itu ada
Jadi di video saya sebelumnya juga ada penugasan tentang analisa struktur itu, cara menginput ini dan kenapa bisa begini gitu. Oke, kita ganti unitnya. Kita pakai dengan kilogram yang ini. Lalu kita pakai unit volume. Ini itu kita pakai 7.850. Lalu kita mengganti satuannya lagi, menjadi Newton millimeter atau MPa. Kita mengisi modulusnya itu 200.000, iya 200.000. Lalu FV nya itu 240 dan FV nya itu 390. Oke. Kita oke di sini. Kalau dirasa sudah, kita oke saja. Ya. Lalu kita akan membuat penampang ya guys ya. Buat penampang dengan define section properties. Kita masuk ke frame section, lalu kita add new properties. Kita pakai kolom, berarti concrete. Kita mengganti namanya dengan K500 kali 500. Oke, dengan dimensinya itu nol koma lima. Ini dengan 0,5. Di sebelah kanannya kita ganti. Kita pakai apa ya enaknya? Kita pakai warna kuning saja. Kita oke. Lalu kita oke. Oke, kita oke. Nah, kita juga akan bikin lagi lewat define section properties. Kita masuk frame section. Kita juga akan bikin balok ya. Balok kita add new property. Pakai rectangle B 300 kali 200. Dimensinya kita ubah menjadi 0,3 dan bawahnya maaf ya guys, 0,3 dan 0,5. Mengubah warnanya, saya ini pakai ungu saja. Oke. Section properties, section ininya kita ganti dengan sesuai yang ada di SNI ya.
kolom momen kita ganti dengan not 0,35 sesuai dengan SNI dan 0,25 untuk torsinya. Kita oke ya. Lalu oke, yang tadi di sini yang kayak ini modify show property, set modifiers, dan itu kita kalau momennya itu kita pakai 0,35 sama tadi belum ke input. Dan torsi konstannya kita pakai 0,25 sesuai tabelan SNI. Oke. Oke, lalu kita akan membuat platnya tapi lewat yang ini ya, design properties sama area section, add new. Dengan sectionnya kita ubah menjadi P12. Warna atau type shell tint warnanya kita ubah menjadi merah aja. Oke, kita type nya shell tint dan ketebalannya kita pakai thickness ya, kita pakai 0,12. ini juga 0,12. Lalu kita tambahkan material name FC30 MPA ya, kita add new materials. Kita di sini ganti dengan FC30 MP. Oke. Nah, gini ya. Stiffness-nya oke. Ini material angelnya itu kita pakai 0,25. Lalu
Oke. Lalu add copy section, tapi kita namain P10. P10 warnanya kita ubah, yang ini merah jadi kuning, jangan ya, jadi apa ya, biru aja, biru. Lalu kita oke. Shell tint tipenya sama, ketebalannya nih di 10 0,10 membran dan bending. Material name-nya pakai sama ya, yang ini. Untuk shift modifikatornya kita 0,25. Oke. Oke, ini oke. Lalu kita mengaplikasikannya ke penampang-penampangnya. Oke, kita akan masukkan ya yang tadi udah kita kerjakan. Tuh kita ini kita sejajarkan biar gampang. Kita seperti ini. Kita luruskan. Agar kita gampang mengebloknya, kita kelompokkan. Yang kolom dengan kolom dan balok dengan balok. Oke, nanti coba kita cek. Ya, ini sudah terpilih ya untuk kolomnya. Sini kita kolom, kita seleksi, kita masuk ke menu frame. Same frame section. Kita pilih kayak ke 50-50. Oke. Keluar ya guys di sini. Nah, udah keluar. Lalu kita edit kembali. Sekarang adalah yang sisi dari baloknya. Kita sejarkan begini biar mudah untuk kita menyeleksinya. Saya akan menyeleksi bagian baloknya. Coba kita cek dulu daripada nanti ada yang terlewatkan. Ini sudah ya. Kita assign frame section.
kita pakai balok 300 kali 500. Oke, nah sini sudah. Oh ya, untuk platnya masuk di property atau state modification factor, mulai dari modificationnya ya, mulai reduksi sampai bending kita ubah menjadi 0,25 sampai bending. Nah, kita input modulnya. Oke. Kita oke. Lalu copy section. Kita ganti menjadi P10. Warna type-nya tetap Celtin, ini juga diganti 0,10 materialnya tetap ya. Terus kita set modifier dari sama 0,5 sampai modifier bending. Oke. Material angle-nya nggak usah. Oke. Kita aplikasikan ke kolomnya. Pilih seleksi untuk kolomnya, dari kolom assign frame section. Nah, karena kolom itu kayak begini, nah lalu kita pindah kepada baloknya. Karena tadi kolom sudah, ke baloknya. Kita seleksi juga seperti pada halnya kolom, termasuk assign frame section. Kita pakai B. Oke. Sama ini juga takut ada yang kelewatan. Oke. Assign frame section. Oke. Kita akan mengganti tumpuannya. Assign join
restrain, aduh, sign join restrain. Kita akan memakai SandiJPEG ya. Ini belum. Kita bisa pilih ini lewat sini. Oke. Sudah ya guys ya. Ini udah jepit sendinya. Nah, kita balik lagi ke topik. Untuk melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-beban yang ada di plat akan terdistribusi secara merata, kita boleh pakai apa ya, select plat-platnya. Jadi kita membagi platnya menjadi 10 bias gitu. Oke. Kita masuk ke menu select properties, area section, kita select dua-duanya ya. Close. Kita masuk ke menu assign, menu ada automatic area, ini membagi dengan 10 bias. Seperti ini guys. Jadi nanti kita bisa cek efeknya. Ini kita sudah masuk ke selesai ya, ke pemodelan. Jadi kita akan setelah ini kita akan menginput beban-beban yang ada di struktur kali ini. Jadi LL lalu ini diganti menjadi live dan add new load pattern, kita oke. Kita pilih di sini
Nah, kita lihat pakai datanya ya. Nah, di tadi ya. Ini kita tampilannya. Nah, lebih enak dari sini. Ya. Sedikit nge-lag ya ternyata ini laptop saya. Lalu kita pilih yang area load, kita pilih yang uniform. Kayak ini ganti menjadi SDL. Lalu kita pilih dulu di PowerPoint-nya ya. Atap SDL-nya kita pakai yang ini 0,909 ya. Kita oke. Ya. Lalu kita mulai PowerPoint lagi. Kita masuk ke beban orang perlengkapan. Kita lanjut ke SAP-nya, kita blok. Nah, kita select ya. Lalu kita reload, inform. Ya, LL. Kita lihat lagi, pantau lagi. Yang ini kita pakai 0,1. Kita apply. Kita oke. Ya, sudah kelihatannya teman-teman ya guys ya. Lalu kita cek. Nah, ini sudah tersedia ya. Itu sudah masuk. Lihat PowerPoint lagi. Untuk beban dindingnya, balok lantai atap. Ya, ini kita masuk kembali SAP. Iya. Ini bisa kelihatan ya guys ya. Oke, iya. Lalu kita assign from loads, kita distrib. Nah, sini muncul ya yang tadi load patternnya. Kita ganti yang sesuai yang di PowerPoint, beban dinding, SDL. Kita ganti dulu berapa tadi ya, 14,86 14,8. Oke. Ya. Kita lanjut ke display, show object code assign frame. Kita ganti yang SDL. Oke. Kita apply. Udah kelihatan ya guys ya di tampilan yang sebelah sana tuh. Oke. Kita masuk ke lantai yang bawahnya. Tuh ya guys, ini sudah berpindah. Oke. Pembebanan yang tambahan pada lantai atau SDL itu kalau 0,54 totalnya. Lalu untuk spesinya itu segitu. Iya. Kita select ya buat semuanya seperti tadi.
ini from, kita pilih yang seperti yang ada di PowerPoint atau data yang tersedia. Berat spesi, keramik, dan plafon kita menjadi SDL, udah kita ubah. And from loadnya ya, kita ganti 0,54. Ya, itu udah nampak ya guys ya. Nah, seperti yang itu. Kita ubah seperti itu lagi. Nah, itu ada beban hidup pada lantai, beban orang, dan perlengkapannya. Saya sedikit lupa ya guys. Kita balik ke SAP nya, kita select lagi, kita tekan lagi, tekan lagi, atasnya kita select lagi, lalu tekan atasnya lagi, select ya, tekan atasnya lagi, select lagi, ulangi sampai itu sampai habis ya guys. Sign area loads, kita pilih uniform, kita ganti ini menjadi LL, kita sesuaikan dengan data, beban hidup atau beban orang dan perlengkapan kita ganti. Oke. Nah, ini 0,25. Apply, tidak kelihatan ya guys. Ya, kita load, nah, kita cek ya, terus lanjut. Kita seperti yang ada di PPT lagi, kita lihat bahwa beban mati pada balok lantai, beban dinding itu sampai dengan 29,6 kilonewton per meter. Kita ganti ya di sini, kita sesuaikan. Coba lihat, kita memakai tampilan XZ nya, kita select, nah, select lagi ya, lalu select lagi, aduh lag ya, kita select lagi ya, lalu select lagi ya. Kita select yang bagian sininya lagi, select lagi, select lagi ya, ini select lagi, coba tampilan ke YZ guys. Nah, ini dia. Kita untuk menyesuaikan lagi, kita samakan, kita select semuanya. Ya, aduh, lumayan sulit ya guys ya. Nah, lalu kita gunakan tampilan yang gadget, kita add lagi yang di sini. Nah, ya, oke. Kita move ke yang atas. Nah, udah nge-lag. Nah, kita select lagi, iya, kita select lagi, kita ganti ke assign. Nah, ini sudah sama semua ya, kita cross check ya, kita sudah sama. Kita frame loads, kita destruct, kita ganti
sesuai yang ada di PowerPoint. Ini beban mati pada belok lantai, itu beban dinding. Ini itu lagi, tadi mana ya, ini ya kita ubah menjadi 29,6 ya, seperti yang ada di PowerPoint ini, 9,6 Newton. Kita klik apply. Nah, sudah muncul ya guys. Oke. Ini kita cek semuanya dulu dari lantai per lantainya. Ya, sudah lumayan rata guys ya. Next kita ke pembebanan yang gempa. Oke, kita masuk ke define load pattern. Nah, ini beban-beban yang tadi. Kita klik, ini kita ganti dengan equal. Kita pasang yang equal. Terus untuk set weight multiplier-nya kita tetapkan 0. Di auto lateral load pattern kita pakai yang ya SCE 7316 itu ya, add new load pattern. Nah, sudah muncul ya. Oke, kita ganti-ganti. Ini quicknya tetap, ini juga tetap. Ininya auto lateral load patternnya kita add new load pattern. Intinya sama ya guys, sama yang atasnya. Itu buat yang X dan yang Y. Modify, kita ganti load direction dari ini. Jadi global directionnya itu tetap sama, terus dynamic coefficient-nya kita ganti. Oh, tidak perlu diganti ini guys ya, itu tetap sama. Kita sesuaikan dengan yang ada di ini ya, RSA Cipta Karya. Untuk load case name-nya kita ganti menjadi untuk X ya. Tetap sama, ini semua kita samakan semua ya, tidak ada yang perlu diganti. Scale factornya kita samakan, yaitu arah X SF nya 1,404 ya. Kita add, kita oke. Nge-lag guys. Kita klik lagi, kita ganti kode Y, kita respon spektrumnya tetap, lalu semuanya juga tetap. Nah, scale faktornya ini tetap, kita ganti 2, add, kita ganti modify, lalu tekan oke. Sudah muncul ya guys. Oke. Define, kita masuk ke measures, verify measures, kita klik special load pattern ya, kita centang ya, checklist. Yang atasnya kita unchecklist, kita tidak usah memakai yang itu. Nah, ini multiplayernya atau patternnya, kita klik. Nah, kita add. Nah, yang itu kita ganti SDL, kita add lagi SDL, itu kita klik lagi multiplayernya menjadi 0,3 ya. Oke, kita add lagi
Oke. Nah, lo oke. Lalu lah itu muncul ya guys. Nah itu kita kasih assign, lalu kita ke select, benar assign, lalu ke join constraint, define join constraint, kita klik ini body, kita di frame, that content constraint, kita pilih yang nah ini kita klik ya kita oke. Nah ini define join constraint, apply ya kita oke. Ini udah nampak ya teman-teman semua, bisa dilihat yang berwarna biru itu tadi yang tadinya banyak dapat berubah sekarang. Klik nah kita sudah terdaftar kalau constraint ya tadi yang udah kita edit. Ya selanjutnya kita klik define, add combination, add new combo, lalu kita ini pencet sesuai yang ada di data. Nah ini kombinasi satu yang ada di data ini semuanya kombinasi pembebanan. Nah ini lah, ini yang nomor 7 dan nomor 6 ini dalam rumusnya ya, itu 1,2 0,5 D plus MH L dan 0,9,25 PS D plus E MH. Klik ini kombinasi pembebanannya ini seperti yang tertera tadi ya, 1,4 D plus 14 SDL. Kita klik lagi ini 1,4 oke, add. Nah, SDL kita ganti 1,4 sama, kita samakan dengan yang ada di PowerPoint. Oke. Nah lalu muncul kombinasi ini, kita add copy of combo, iya ya, kembali ke PowerPoint, combo nomor 2 ya, 1,2 itu sampai ke bawah, disamakan itu sampai kombinasi 10 ya, 1,2 1,5 LL, kita klik 1,2 aduh LL ya, PowerPoint lupa 1,5 LL, 1,6 ya, modify asal SDL kita ganti dengan 1,2 iya. Iya, kita balik lagi. Kita ganti dengan 1,6. Nah, muncul tambah satu ya guys. Oke, kita PowerPoint lagi data. Ya, DX sama dengan ya untuk Y kita klik lagi. Saya sedikit lebih bingung ya, bisa ini 0,32 modify ya, klik lagi. Klik, kita cari ya, kita letakkan ini, kita ganti 1,1 ya, ini LL kita ganti dengan ya
kita ganti ya, modify, add. Kita lihat lagi di powerpointnya ya, jadi ini kita ganti menjadi 0,3 ya, add, lihat. Oke, combo kita lihat ya, 0,3 nya kita ganti min 0,3 ya. Oke, ya, ini pokoknya kita sesuaikan ya guys ya. Kita modify lagi. Oke, ya sudah muncul. Kita copy of combo sampai kita lihat, klik lagi ya, ini kita ganti menjadi min. Nah, ini ganti ya, modify lagi ya. Jadi kita perlu bolak-balik ya guys ya. Kita add lagi, kita oke. Nah, itu muncul combo 45 nya. Kita lihat lagi, pokoknya sesuaikan data yang semua ada di sini. Nah itu ya, klik ini, kita ganti ya. Lumayan rumit ya guys ya. Tapi ini kita klik, ini ganti, kita hapus. Oke, ganti yang Y, ini kita modify, yang ini easy ya, kita ganti lagi ya, dihilangin. Nah itu 1 min 3 ya tadi ya. 32 kita oke. Nah itu combo 7 masuk. Kita bisa lihat combo 8, kombinasi ke 8. Nomor 3 ini kita kasih min, modify, kita oke. Nah keluar yang combo 8, kita add copy lagi, kita lihat ya, kita ganti modify, saya hilangin minusnya, modify, kita tekan powerpointnya lagi. Pokoknya kita langin terus. Nah itu combo 9 udah keluar, kita lagi sampai ya. Ini kita ganti jadi 0,78 ya, kita modify ya, ini 0,78 jadinya kita ganti 0,78, kita modify, kita lihat lagi ya. Terus kita untuk input semua ini ya, sesuaikan pembebanannya. Ini kita delete aja karena ada koreksi tadi ya yang di sini nih ya. Tuh untuk Y-nya aduh,
lihat lagi. Oke. Nah, itu udah sampai 11, kita masih harus sampai 18. Ganti min, modify, oke. 12 masuk. Ya, kita bisa lihat ya, yang 13 itu sama 0,3 plus. Ini copy, kita hapus minnya. Ini plus ya, kita hapus minnya. Modify, pakai 13, modify combo, copy ke combo ya. Kita lihat lagi nih, minus ya, minus, kita tambahin min, kita modify, kita oke. Kita ke combo, kita lihat ini itu minus, ganti di x. Oke, kita lihat ya, modify, oke. Klik ya, min, ya, divide, oke. Go combo ya, kita lihat lagi ya, yang terakhir itu minus, tambahkan minus. Oke, semua sudah ya, kombinasi mulai dari 1, 2, 3, 18, oke. Nah, oke, pengkombinasiannya sudah semuanya kita analyze. Kita masuk ke set analyze system, terus kita space frame-nya kita 3 dimensi ya, kita oke. Kita analyze lagi, kita bisa run analyze. I don't know. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah data-datanya ya, analyzing-nya. Oke, bisa kita lihat. Kita tunggu sampai nanti hijau-hijaunya kelar. Nah, sudah memutar. Wah, ini adalah tampaknya ya. Ini berbentuk tadi momen-momen yang kita masukkan. Kita akan start animation. Nah, begitu ya guys. Stop. Kita kembali lagi untuk menganalisis gempanya ya. Jadi kita di sini sudah tersedia Excel yang mana itu untuk data menganalisis sebuah momen gempanya sesuai dengan struktur yang statis dan dinamis sesuai dengan SNI yang berlaku. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, menurut SNI 1726 tahun 2019. Oke, kita akan meninjau masanya dan menganalisa
linear dynamic dan gempa yang sudah kita hitung tadi ya. Di step sebelumnya kita akan menganalisis begitu. Ya, terjadi ngebug ternyata guys. Ya. Oke. Nah, menurut data-data yang ada di sini nanti kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam aplikasi SAP-nya. Kita klik. Ya. Sudah ya? Sudah. Iya. Display, kita show tables. Nah, ini ada tabel-tabel edit yang kita bisa edit, yang kita tambahkan dan kita kurangkan ya. Kita bisa contreng kali ini kita contreng, kita select load case, oke. Ya, kita ini akan muncul. Nah, file to Excel. Nah, ini ya, kita masukkan ya, tadi jumlahnya ya. Nah, ini tabelnya ya, kita copy, kita ganti dengan yang ini, yang tadi sudah kita copy. Ini sudah di link sama yang sudah ya. Ini untuk pengaksian gaya, penskalaan gaya. Apabila fundamental analisis hasil lebih bisa dari CT pada suatu hari taraf tertentu, maka periode struktur harus diambil sebesar itu. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisa ragam kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode ekivalen, maka gaya tersebut akan dikalikan dengan VV1, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekivalen yang dihitung sesuai dengan pasal ini 7 dan 8 gitu guys. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan data yang sudah ada di sini ke dalam SAP-nya tadi. Kita klik SAP-nya ya, display, show tables. Nah, ini kita tambahkan database session-nya. Nah, kita tambahkan lagi, kita close. Nah, select cloud cases. Nah, ini yang tadi ya, kombinasinya. Kita oke. Ya, ini akan muncul tabel yang sudah dihasilkan dari data yang sebelumnya. File to Excel. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita lihat di Excelnya, buktu tidak muncul langsung ya. Nah, ini bisa didapatkan ini dari yang tadi, auto masuk ke Excel ya guys. Untuk perhitungannya kita alihkan ke sini, kita ganti ya, kita ganti. Nah, seperti ini ya guys ya. Oke,
coba. Iya, close. Kita oke, unclocking. Nah, kembali pada model yang awal, kita define load cases, ngebug guys ya. Nah, ini response spectrum, kita modify and load case. Ya, kita scale vektornya, kita lihat scale vektor skala itu yang ada di tertera, lalu kita masukkan, kita ganti rumusnya. 2 kali 4 97. Oke, kita lihat lagi. Iya, kita copy saja. Nah, modify. Oke, yang untuk yang Y, modify. Kita ganti sesuai dengan yang ada di Excel. Ya, kita klik, nah, copy paste di sini, modify. Oke, nice. Dan analyze, set analyze dulu, test space frame, dan analyze run now. Masih menunggu pergerakan. Aduh. Ya, menunggu. Ya, lumayan banyak ya data-data yang kita tadi berikan. Sambil menunggu, sebenarnya UAS ini adalah UAS yang sangat berkesan buat saya, karena saya dirasa tidak bisa untuk mengelola SAP sebelumnya. Nah, ini selesai, tapi saya menjadi bisa guys, insya Allah. Dengan belajar, insya Allah saya bisa. Lah, ini bisa dilihat ya teman-teman semua, saya ganti display. Sebenarnya laptopnya sedikit nge-lag ya guys, karena sudah terlalu lama tadi. Display lagi. Nah, ini tables. Nah, ini buktinya ya, bisa dilihat ya data yang sudah kita dapat. Kita copy, ya, kita pindah alihkan. Nah, sudah dapat ya.
kita kontrolnya kurang dari sama dengan 100%. Udah oke. Batasan simpangan antar tingkatnya ini sudah oke juga, karena simpangan antar tingkat desain menentukan kolom 756 79 tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin seperti didapatkan dan tabel untuk semua tingkat. Nah, seperti itu teman-teman. Tabel 20 ini untuk semua tingkat. Lalu didapatkan yang di bawah itu, kita coba cek lagi di aplikasi SAP. Kita melihat untuk gaya bidang-bidangnya, melakukan pengecekan batasan-batasan antar tingkat. Ya, kita klik. Ya, kita contreng, klik labels, apply. Oke. Ya, seperti ini guys, bisa kita lihat. Nah, ini udah muncul notasinya. Ini mulai dari bawah sampai ke atas, lalu ke lantai-lantai yang ada di atasnya, mulai dari lantai 1 sampai lantai 6. Coba kita klik display, show tables. Ya, kita join output, kita struktur output, kita hilangin semua. Nah, ini display main, kita klik table, load cache. Ya, oke. Kita klik oke. Ya, file Excel. Ini ada yang nelpon guys, tapi ya sudah lah ya, kita biarkan saja. Ya, ini didapatkan ya hasilnya. Kita balik ke Excel yang book 3. Nah, book 4. Nah, ini sudah dihasilkan ya. Kita kopikan ke template-nya di sini. Ya. Iya. Kita bisa lihat, alhamdulillah oke semua. Ya. Ya, alhamdulillah ini sudah oke semua. Ya, apabila sudah oke berarti bisa dibilang ini adalah aman. Untuk lantai dasar 2, 3, 4, 5, 6 dan atap, dan simpangan lantai arah Y-nya mulai dari dasar 2, 3, 4, 5, 6 dan atap sudah, kontrolnya sudah izin dan oke. Penampangnya ya. Oke, kita cross check yang ke atas. Ini sudah oke juga. Untuk analisanya oke, sudah oke juga. Oke. Ya, ini juga untuk joinnya sudah kita cek di aplikasi, close. Halo guys, kita masuk ke desain.
ya. Kita masuk ke desain, kita klik tampilan XY nya. Nah, oke, kita klik labelnya, hilangin, apply. Oke. Udah kelihatan ya guys ya. Untuk tadi yang udah kita ubah, kita cek di sini start concrete. Ya. Oke, nah ini komposisinya, item dan ketentuan-ketentuannya. Di sini semuanya ada, mulai spek desain, kategori, desain sistem RO, terus desain sistem site, SDS, semuanya sudah ada ya. Itu ada penelangannya juga, ada combination control spiral dan tired. Lalu kita close, define load pattern, modify, close. Oke, klik lagi, view, kita cek combinationnya 0,5 ganti 0,622 ya. Oke. Nah, view revise overviews ya. Spesial kita oke. Kita start design. Ini untuk kombinasinya ya. Kita sampai bawah. Nah, kita blok, kita add. Semuanya sudah terpindah, automatically generate code based design combination. Kita oke. Oh, belum ada pergerakan ya guys ya. Analyze, kita coba analyze run now. Ya, sudah muncul ya guys, dan ini sudah mulai muncul juga data-datanya. Oke. Masih running. Nah, oke, ini sepertinya sudah. Oke, ini kita untuk melihat monumennya, kita ini dengan beban kombinasi 2 kita contohkan ya. Display types-nya kita pakai tabulate. Oke, kita apply. Ya, sudah muncul ya di situ. Nah ya, saya zoom in. Nah, ini sudah keluar buat notasi-notasi yang apa sih yang kita dibutuhkan. Ya, lumayan nge-lag ya. Ya, kita ubah tampilannya ke YZ. Nah, itu sudah muncul semuanya pembebanannya. Kita pencet join, display join direction kita apply. Oke. Ya, kita klik lagi.
frame cable tendons ya. Momen kita ingin mencari apa ya, combo 2D dengan bidang apa ya, itu Sovelus, option for diagram Sovelus, kita play. Nah, ini adalah bidang D nya. Ini diagram valuesnya ya, kita bisa lihat di sini. From cables yang kita D 0 to 2, phase combinationnya kita sudah 2. Oke, kita apply ya. Ini adalah gambar bidang D yang sesungguhnya. Untuk mengetahui, menurut saya ini sudah cukup benar dan aman. Kita klik frame cables lagi, kita klik untuk momennya bidang M, lalu kita show value sudah, tes combo name sudah, kita apply. Nah, ini adalah bidang M nya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan bidang M dari project atau pembebanan gedung kali ini. Jadi lihat, saya juga baru pertama kali melihat ya, karena bisa dibilang dari kemarin saya record juga rada gagal. Nah, kita klik lagi untuk steelnya, steel stressed, kita masuk komponen M22. Pas kombonya kita pakai kombinasi 2. Oke, sudah kita apply. Oke, kita oke ya. Coba lihat. Nah, ini merupakan warna-warna ya, apakah pembebanan ini aman atau tidak. Ini bisa dilihat dari warna-warna seperti ini. Jika warna menyentuh warna kemerah-merahan, itu berarti kemungkinan untuk apa ya, berbahaya itu ada. Mungkin bisa entah kolomnya atau tulangannya yang dibesarkan atau volume dari balok itu sendiri. Kita cek lagi di sini, kita set design check of structure. Ini kita bisa cek ya teman-teman. Nah, ini masih tergolong aman. Kita masih menunggu, lalu kita masih menunggu dan terus menunggu, seperti dirimu yang tak kunjung datang ya guys ya. Aduh, cukup berat. Kita bawa enjoy aja ya guys ya, karena saya di depan laptop hampir 3 hari. Saya dan teman-teman saya merasakan hal yang sama. Ini cukup lama ya guys. Bisa kita lihat di sini cukup aman. Warnanya tidak ada yang terlalu menonjol ke arah merah, cenderung ke hijau dan biru. Aduh, lama desain Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul notasi-notasinya untuk resultan M22 diagramnya. Oke, ini tergolong cukup aman untuk longitudinal reinforcing area-nya atau ACI. Ya, coba kita cek lagi. Kita verify analysis sign section match for frames. Ya, ini berarti analisanya sudah berjalan. Kita klik OK, verify member page ya. All concrete semuanya berarti sudah tercapacity untuk dicek. Sudah benar, insya Allah benar dengan apa yang ada di layar sebelah kiri. Tekan OK.
tidak ya dimensi merah. Yang dimensi merah itu mungkin pembebanan atau dimensi kolom dan baloknya bisa diperbesar agar lebih aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.